Maka ketika kita mendapati bahwasanya ada satu kenyataan pahit, bahwasanya orang mukmin terkadang mereka terseret dengan perbedaan, maka kewajiban di pihak ketiga yang melihat itu adalah mempersaudarakan kembali. Fa aslihu bainahuma. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul gitu. Kalau kita ada bermasalah atau perselisihan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita memang pada ayat yang ke-10 surat Al-Hujurat itu juga kita mendapati innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan sesama saudara kita itu adalah kita itu saling bersaudara. Dan kita juga mendapati di dalam ayat berikutnya bahwasanya wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi itu kan. Kalaulah ada dua orang mukmin yang mereka saling berselisih maka ingatkanlah mereka. Maka sesungguhnya inilah yang menjadi sebuah apa itu? Sebuah konsekuensi. Menjadi orang beriman itu bukan berarti mereka tidak pernah mengalami perselisihan. Karena terkadang pintarnya setan ketika setan itu mampu membenturkan satu hati seorang mukmin dengan hati saudara mukmin. Maka ketika kita mendapati bahwasanya ada satu kenyataan pahit, bahwasanya orang mukmin terkadang mereka terseret dengan perbedaan, maka kewajiban di pihak ketiga yang melihat itu adalah mempersaudarakan kembali. Fa aslihu bainahuma. Bagaimana kita membuat islah di antara keduanya? Dengan cara yang baik. Salah satunya menempatkan kapan masalah ini akan dibahas, apa prioritas yang harus kita berikan dulu ketika sedang ada masalah-masalah genting. Semua itulah yang harus dilakukan pihak ketiga di luar pagar ketika ada perselisihan yang ada di antara kedua belah pihak di antara orang yang beriman. Tapi kalau ada orang yang sudah menyuarakan ini supaya menjadi titik damai dan islah di antara keduanya, dan yang satunya sudah didominasi oleh hawa nafsu dalam permusuhan itu sampai akhirnya tidak mau untuk menerima masukan apapun, ya sudah. Kalau sudah semacam ini kita serahkan urusan hati mereka kepada Allah. Kita ini hanya bisa berbuat islah mu'minnya di luar pagar sebagai pihak ketiga kalau kita mendapati wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua orang mukmin yang mereka itu berperang karena bertikai, sebagai pihak ketiga itu berusaha mengislah. Tapi kalau setelah kita berusaha untuk mengislah tidak mampu, sudah. Oh ternyata saya tahu, oh ternyata pihak itu yang tidak mau berdamai. Pihak itu yang keras hatinya, kasar hatinya. Setidaknya kita tahu siapa yang benar walaupun kita tidak terseret pada masalah yang ada. Mari kita contoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau menyikapi pertikaian yang terjadi antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang komandan besar. Karir militernya beliau itu sangat diperhitungkan kalau dia sampai berpihak. Kalau dia berpihak kepada salah satu dari kedua kubu antara sahabat Ali radhiyallahu anhu dan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang kedua-duanya kita saling mencintai. Kalau sampai berpihak itu sangat menguntungkan pihak yang di mana Sa'ad bin Abi Waqqas bergabung. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu memperlihatkan contoh yang luar biasa. Beliau tidak berpihak kepada Ali dan tidak berpihak kepada sahabat Muawiyah. Beliau memilih titik yang ketiga untuk berusaha mengislah di antara keduanya dan tidak bergabung kepada salah satunya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memilih posisi itu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu bermimpi. Dalam mimpinya itu diceritakan dalam satu riwayat yang sahih. Dalam mimpinya beliau naik ke atas langit berjumpa dengan pamannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang saat itu Rasulullah sedang ngobrol dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada kepada Muhammad cicitnya, ya Muhammad, kenapa umatmu tidak mengambil pendapatnya Sa'ad bin Abi Waqqas pamanmu? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan Ibrahim. Yang saat itu dijawab senyuman oleh Rasulullah SAW dan bangunlah Sa'ad bin Abi Waqqas dari tidurnya itu. Nah, disitulah beliau semakin mantap bahwasanya pendapat itulah yang lebih benar untuk beliau. Nah, disitulah kita akhirnya paham. Tapi sahabat Sa'ad tidak bisa menghentikan peperangan yang ada yang terjadi antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhum.
Dan kita tentunya paham sebagai pihak umatnya Rasulullah menyikapi fitnah yang pernah terjadi antara para sahabat, maka tidak ada sebuah ayat yang paling tepat kecuali kita membaca tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itulah umat yang sudah lalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, bagi kita apa yang kita lakukan. Tapi kita tidak bisa memaksa kondisi kalau memang sudah diusahakan, diikhtiarkan, tapi ternyata tidak mencapai titik perdamaian. Maka kita tidak menambah amunisi untuk bergabung kepada salah satunya, dan lebih baik kita mematahkan pedang kita, mematahkan lisan kita kalau sudah berhadapan dengan sesama muslim. Itulah kondisi yang paling benar ketika kita berada pada fitnah yang terjadi di antara pertikaian saudara-saudara muslim. Patahkan gigi meruncingmu supaya kamu tidak bengis kepada sesama orang beriman salah satunya. Patahkan pedangmu, patahkan panahmu supaya pedang dan panah kita tidak membunuh seorang muslim. Itu yang penting. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. 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 Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, Allah, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. Light after dark, la la, light after dawn. 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 I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find my way.